Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, qabla an abda, astagfiru ila ashabi bismillah. Sa'atakallam bil lughatil wataniyah tashilan li wa tarhiman lil jami'. Sebelum acara dimulai, silakan untuk seluruh juri untuk maju ke depan mengisi kursi yang kosong. Selanjutnya silakan untuk seluruh peserta pada malam ini untuk duduk di belakang juri. Kepada seluruh peserta pada malam ini, Intan, Prof. KPK, Rafiq Muhammad, Bapak dan dari kelas juri, Hafiz Soalor, Alta, Bapak dan dari kelas juri, Samil, Hafiz, Asyriki. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ya ayuhan nas isma'u wa man 'asha mata wa mata fata wa kullu ma huwa atin laylun dajid wa naharun sajid. As-sama'u dhatu Allahi wa fis sama'i la ibrat la khibrat wa inna fil ardi la ibrat. Pada malam bulan Ramadan yang suci ini, kami berdua akan membawakan acara Holy Quran Competition. Dan pada kesempatan ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, Quran yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, sambutan dari Ketua OSIS. Yang ketiga, pembukaan acara. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita mulai acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Kemudian sambutan dari Ketua OSIS tahun ajaran 2020-2021 Abu Dar Al-Ghifari. Waktu dan tempat dipersilakan. Futiha kullu syai'in bi bismillah wa khutima kullu syai'in bihamdillah wa futiha kullu kalami huna bit tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana kitaba hadzal din wa ju'ila Muhammadun rasulun amin. Wassalatu wassalamu ala alihil mahbubin wa ashabihil mardiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'tsil awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Pertama-tama ucapan terima kasih banyak kepada teman-teman dari OSIS, khususnya dari Qism Lughoh, dari Qism Ibadah yang telah banyak mensukseskan acara ini sampai terwujudnya acara ini dengan baik. Dudukannya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah pesan, terutama kepada peserta yang mengikuti lomba ini dan kepada penonton yang menyaksikan jalannya acara ini. Yang pertama, pesan kepada peserta yang mengikuti acara ini. Memang acara ini bisa dikatakan acara untuk menonjolkan atau mengedepankan irama atau suara di dalam Al-Quran. Tapi ingat, jangan melupakan makhraj dan tajwid, karena makhraj dan tajwid itu di atasnya irama. Kebanyakan dari kita salah. Kebanyakan dari kita nada dulu diutamakan, makhraj dan hurufnya berantakan, makhraj dan tajwidnya berantakan. Emang benar Rasulullah SAW bersabda, Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Tapi ingat, di atas segala nada dan irama ada makhraj dan tajwid yang tertata. Ya, jangan dilupakan makhraj dan tajwidnya. Dan juga pesan kepada penonton yang mengikuti jalannya acara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza quri'al Qur'anu
Fa'ansitu wastami'u la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka diamlah dan simaklah agar kalian mendapat rahmat. Jadi harap penonton tenang, dan ada yang ribut dan ada yang bersuara setelah ini. Sekian dari ana, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada OSIS. Acara selanjutnya kita masuk pada inti acara. Langsung saja. Kori pertama perwakilan dari kelas 7A, yaitu Intan Alfabeka dan Rafif Wafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Untuk soal pertama, soal terdiri dari tiga surat. Yang pertama, silakan dibuka surah Al-Imran ayat 122 sampai 126. Diulang kembali, soal pertama, surat Al-Imran ayat 122 sampai 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalathati alafim minal malaikati muzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba
niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Soal kedua dipersilakan untuk peserta untuk membuka surat An-Nisa ayat 12. Diulang kembali, dipersilakan untuk peserta untuk membuka surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw daini walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna tsumuna mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw daini wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudusu fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits tsulusi min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghairu mudarin wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau yang setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seorang laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta.
Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan soal. Soal menjadi dua soal. Yang sekarang adalah bagian ta'liq komen. Soal pertama di surah Al-Imran, peserta membaca An-Nab Syara. Peserta membaca dengan kosor, yaitu dengan tidak menjadi mad asli atau mad tabi'i. Satu. Yang kedua, di ayat selanjutnya peserta kurang memasukkan antara tanwin ke huruf qaul, yaitu menjadi idgham diguna, yang seharusnya harus ditahan terlebih dahulu dan baru dimasukkan huruf qaul. Ayat selanjutnya yaitu sama seperti ayat sebelumnya, yaitu hukum limat idgham diguna. Di situ peserta membaca kurang benar. Ketiga, masih ayat yang sama, yaitu ketika membaca maqabi bisa dari Arab, di situ dipanjang, baca panjang, yaitu maqabi. Dan selanjutnya hukum yang sama, yaitu idgham diguna antara tanwin bertemu dengan huruf mim. Alafim bermin terlebih dahulu. Masih ayat seterusnya, yaitu dihukum wajib mutasir, yaitu di kalimat minal malaika harus dibaca 4, 5 atau 6 harokat. Peserta membaca kurang lebih 3 harokat. Ayat selanjutnya yaitu dihukum idgham mutamatsilain atau idgham mimi, yaitu di kalimat wa ya'tukum min. Peserta membaca langsung, tidak dimasukkan terlebih dahulu. Masih ayat selanjutnya yaitu masih hukum min mati bertemu dengan ba. Masih ayat yang sama, yaitu di kata alaf, yang harusnya dibaca maqabi akan tetapi dibaca qasar. Masih ayat yang sama, yaitu dihukum mad wajib mutasir. Peserta membaca dengan 3 harokat yang seharusnya 4, 5 atau 6 harokat. Ayat selanjutnya yaitu di kalimat illa, peserta membacanya tidak dengan tasydid. Masih ayat yang sama, yaitu pada peserta berhenti di kalimat dulu hukum bi. Peserta membaca dengan panjang, yang seharusnya apabila ingin berhenti maka dibaca harus pendek. Syukran ala qiraatihi wa tilawatihi. Lanjut ke peserta yang kedua. Hafiz Ramadan wa Altaf. Pada waktu dipersilakan. Untuk peserta kedua, Altaf dan Hafiz Ramadan. Silakan membuka surat Al-Jasiyah
ayat 33 sampai 37. Diulangi untuk peserta yang kedua, Akam dan Hafiz Ramadan. Silakan dibuka surah Al-Jasiyah ayat 33 sampai 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nyatalah bagi mereka keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka dan hulu mereka perolok-olokan. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolongan bagimu. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam, dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sekarang dilanjutkan kepada soal yang kedua, yaitu surah Al-Fussilat ayat 16 sampai ayat 20. Surah Al-Fussilat ayat 16 sampai 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم
sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah. Bismillah. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah diiringkan neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Saya katakan Mumtaz pada Al-Tam dan Hafiz Ramadan. Sedikit ingin mengomentari ada makhrajul huruf atau penyebutan huruf yang masih kurang tepat atau masih kurang jelas kepada saudara Altam. Ketika Altam atau saudara Altam menyebut huruf H dengan H hampir sama. Yang seharusnya ba'arsalna 'alaihim rihan qarqara. Tetapi saudara Altam menyebutnya rihan sama seperti H yang besar. Dan penyebutan yang kedua, huruf yang masih kurang jelas, penyebutan huruf kha. Saudara Altas penyebutan huruf kha-nya masih kurang jelas. Kha-nya seperti penyebutan huruf ha. Yang seharusnya awalam yarau anna Allah alladzi khalaqahum. Saudara Altam masih menyebut khalaqahum. Dari anak cukup segitu aja. Ada tambahan dari Kang Budi. Bismillah. Masyarakat dari anak cuma satu, yaitu penyebutan huruf ta dan sa pada kalimat nahisa yang seharusnya dibaca dengan sa, bukan dibaca ta. Ta berarti di ujung lidah dan sa atau menuju dalam. Mungkin hanya itu aja. Syukran. Barakallahu. Karena apa nih maunya? Mumtaz, udah bagus. Tinggal sebagian tadi sudah diwakili sama Bang Raden sama Bang Budi, sama anak tambahan satu di huruf Ain. Ain di sini masih kurang jelas, masih seperti A, belum A. Sebenarnya di kalimat tadi soalnya terletak di kalimat fastahabbul ama alal huda. Saudara Altam masih membaca fastahabbul ama
kurang jelas, kurang tekan ainnya. Dari anak. Ya baik. Yang untuk dari anak, saudara Oto tadi sudah bagus tuntas. Hanya saja yang komen-komen lain sudah disampaikan oleh teman-teman anak. Saya mau menambahkan satu saja, itu pada soal kedua tadi. Kita harusnya dibaca panjang 4-6 halaman, tapi itu disamain lebih pendek dari itu. Saya tidak tahu saat itu. Oke, terima kasih jazakumullah khair kepada saudara Alaf dan Hafiz Ramadan. Dipersilakan untuk kembali tempat duduknya. Soal yang pertama bisa dibuka surat Al-Qamar ayat 1 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila sya'in nukur khushi'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu abdana Qaumun Nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan dari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka berlayang-layang dan berterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang dengan menyerbu itu. Orang-orang kafir berkata,
ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga mendustakan Rasul. Mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia orang gila, lalu diusir dengan ancaman. Maka Nuh mengadu kepada Rabb-Nya, sesungguhnya aku telah dikalahkan oleh golongan aku. Lalu kami membukakan pintu-pintu langit dan menurunkan air dengan curah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang ditetapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'im tarbusu arba'ati ashhurin fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Ia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Bagi orang-orang yang mengikrarkan istrinya harus menunggu 4 bulan, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka Allah sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Saudara Sabil, keren, Mumtaz. Bisa dijelasin lagi ya. Nah, pada soal pertama tadi, wa pada ja'ahum munafik ditahan. Tadi langsung ke tempat kipas. Selanjutnya masih pada soal pertama, Al-Qamar ayat 8. Yaqulul kafiruna hadza yawmul hasir. Sama satu lagi kemarin kita jadi yawmul hasir. Masih pada surat Al-Qamar ayat 9. Wa qalu majnun. Sama tadi wa qalu munafik, padahal harusnya enggak. Kan aja pada tadi. Masih pada surat Al-Qamar. Yang pertama adalah pada ayat paling bawah ayat 6, ada hukum idgham bigunnah. Sambil membaca kurang memasukkan kata takbir bertemu dengan huruf mad. Ila syai'in hukum. Yang kedua masih pada surat Al-Qamar ayat 10
sambil membaca Rabbahu yang seharusnya Anni sambil membaca Inni. Yang kedua masih pada surat Al-Qamar ayat 11, yaitu pada hukum idgham bi gunnah dan mad wajib mutasyir. Pada kalimat as-samaa'i bima'in munhamir. Yang terakhir pada surat Al-Qamar ayat 12 pada kalimat qad qudir sambil membaca ulang memantulkan yang seharusnya dipantulkan, yaitu hukum qalqalah. Beralih pada surat Al-Baqarah. Yang pertama, saudara sambil membaca pada kalimat min nisaihim. Kesalahannya adalah antara nun mati bertemu dengan huruf nun yang seharusnya diidgham digunakan. Yang kedua, pada kalimat wa in qa'u yang seharusnya dibaca fa sampai dengan harokat pada hukum wajib mutasyir. Yang terakhir dari anak pada kalimat wa in azamu qala, yaitu hukum alif lam syamsiyah sambil membaca kurang memasukkan pada huruf o. Mungkin dari anak cukup. Mungkin hanya ini saja acara kita pada malam ini. Semoga di antara peserta pada malam ini bisa dapat mulai cukup final. Mari kita sudahi acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal